agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami puji, kami sembah, kami tinggikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus penebus kami, dan dalam nama persekutuan Roh Kudus yang senantiasa memberikan pertolongan, kekuatan, penghiburan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hadirat Tuhan yang Maha Kudus, di mana kami ya Bapa akan mengadakan mesbah keluarga. Tuhan, Engkau melihat hati kami, Engkau melihat jauh ke dalam ya Bapa. Begitu rindu kami untuk mengadakan mesbah keluarga, memuji, mempermuliakan nama-Mu, mendengar firman-Mu, membaca firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan kami percaya ya Bapa, dan memberikan hikmat pada kami, sehingga pembacaan firman kami dapat kami mengerti ya Bapa apa yang kami baca. Tuhan, di atas semuanya, ampunkan segala pelanggaran, salah dan dosa kami, agar kami tetap layak menjadi anak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus penebus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bacaan firman kita dari Perjanjian Lama, ya. Kejadian 39 ya. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya
dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari sisi rumah itu, seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur denganku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnya seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku, lalu ia lari keluar." Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar." Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istri kepadanya. Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu." Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Kita lanjut ke Perjanjian Baru, pembacaan kita di Perjanjian Baru, Markus 11 ya. Markus 11. Yesus dilulukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar.
di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Yesus mengutuk pohon ara. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya melihat seluruh orang yang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam, mereka keluar lagi dari kotanya. Pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi, ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam, kepala ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya, maka aku akan mengatakan kepadamu
Dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu? Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya. Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Maka kata Yesus kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Amin. Ya. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita sudah membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama pasal Kejadian pasal 39 dan Perjanjian Baru pasal Markus pasal 11 ya. Kita belajar dari kitab Kejadian. Apa yang kita baca tadi di sana tentang siapa? Tentang Yusuf. Ya, tentang Yusuf. Apa yang menarik di dalam kehidupan pribadi Yusuf? disertai terus sama Tuhan. Amin. Disertai oleh Tuhan. Ya. Kemudian apa yang terjadi ketika Yusuf disertai oleh Tuhan? Kita melihat bahwa Berkat. dia menjadi berkat Berkat dimanapun dia berada. Oleh karena itu, ya Taro sama Lionel, kita semuanya harus ada penyertaan Tuhan di dalam hidup kita supaya kita boleh jadi berkat. Ya, jadi berkat bagi keluarga, jadi berkat bagi saudara, jadi berkat bagi bangsa dan negara kita, jadi berkat terutama bagi kerajaan Allah. Ya. Jadi penyertaan Tuhan itu kata kuncinya, disertai oleh Tuhan. Ya, dari Yusuf. Kita lihat nanti pada pasal-pasal berikutnya bahwa Yusuf itu menjadi berkat bagi saudara-saudaranya ketika keluarganya mengalami kelaparan di Mesir. Ya, itulah menjadi kesimpulan kita pada pembacaan Perjanjian Lama, Kejadian pasal 39 tentang Yusuf Rumah Potifar. di rumah Potifar. Jadi dia itu disertai oleh Tuhan sehingga menjadi berkat di rumah Potifar dan di penjara. Ya. Amin. Bagaimana caranya kita bisa disertai Tuhan? Takut akan Tuhan, turuti perintah Tuhan, ya, menyembah Tuhan, kasihilah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita. Amin. Kemudian pada Markus 11 ini, Perjanjian Baru, kita belajar tentang bagaimana Yesus dilulukan di Yerusalem dan dia menyuruh murid-muridnya untuk mengambil keledai. Di sana apa yang kita lihat? Kita belajar dari murid-murid Yesus bahwa murid-murid itu belum tahu tempatnya di mana. Keledai itu belum tahu dia milik siapa, tetapi ketika Yesus menyuruh, apa yang dilakukan? Dia taat. Ya, dia kerjakan. Oleh karena itu, jika seseorang itu ingin disertai oleh Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam hidupnya, kuasa Tuhan terjadi dalam hidupnya, maka ia harus taat kepada perkataan Tuhan seperti murid-murid taat untuk mengambil keledai untuk persiapan Tuhan Yesus untuk berjalan di Yerusalem. Jadi perlu ketaatan di dalam hidup kita, ya. Taat kepada perintah Tuhan. Ya, perintah Tuhan berkata, hormatilah bapak ibumu supaya diberkatilah engkau di tanah yang kau diami. Itu perintah Tuhan. Oleh karena itu, supaya panjang umur dan diberkati, hormatilah bapak dan ibu. Amin. Terpujilah Tuhan. Demikian pembacaan kita malam ini. Tuhan memberkati firman-Nya dan Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukannya. Tak usah takut, El Shaddai.
bersatu dalam doa. Segala puji, hormat, kemuliaan, dan kuasa hanya bagi Allah di tempat maha tinggi. Pada malam hari ini Tuhan, dari rumah ini Bapa, dari keluarga ini kami menghadap tahta kudus-Mu di surga-Mu yang kudus Tuhan. Kami datang Bapa, sujud menyembah-Mu dan memuliakan nama-Mu melalui lagu pujian kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di tempat ini, dimuliakanlah nama-Mu di rumah ini Bapa dan seluruh bumi. Terima kasih Tuhan atas kekuatan dan kesehatan dan waktu yang masih Engkau percayakan bagi kami Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Untuk kami boleh belajar firman-Mu Tuhan, firman kehidupan, firman yang boleh mengajar kami, mendidik kami, menegur kami, dan memperlengkapi kami untuk mengetahui kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, buat sabda-Mu pada malam hari ini. Kau memberkati Tuhan Bapak kami Tuhan sebagai imam di tengah-tengah keluarga ini Tuhan. Berikanlah kepadanya umur yang panjang, berikanlah kepadanya kesehatan dan hikmat dan rezeki. Berkatilah Erastus Ketaro Tuhan di dalam hari-harinya Bapa, di dalam pendidikannya, dalam pergaulannya, dalam imannya Tuhan. Kau tambah-tambahkan iman kepadanya Bapa. Kau berkati masa depannya, kehidupannya, masa depannya ada dalam tangan kasih, pembelaan dan penyertaan. Kau juga memberkati Tuhan Leonel Nathan Tuhan. Berikanlah kesehatan, berikanlah kesabaran dan hati yang lemah lembut kepada anak kami Tuhan, agar dia senantiasa memuji dan memuliakan Engkau melalui talenta dan suara yang Kau berikan kepadanya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat anak kami, Dian Nikita bersama suaminya Arul di Kabancai Tuhan, bersama keluarga di sana. Berkatilah mereka Bapa, berkatilah rumah tangga anak kami ini Tuhan. Berikanlah kepadanya damai sejahtera-Mu dan sukacita-Mu. Berkatilah pekerjaan dari menantu kami Arul Haris Tuhan. Berikanlah kesehatan kepadanya. Kami juga berdoa buat Tania Wibawa Tuhan yang ada di Langsa bersama suaminya di sana Tuhan, anak kami yang kedua. Berkatilah kesehatannya Tuhan, berkatilah pekerjaannya, berkatilah rumah tangganya Tuhan. Berikanlah Tuhan berkat-berkat-Mu, damai sejahtera-Mu di tengah-tengah keluarga putri kami kedua Tania Wibawa. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang masih Engkau percayakan untuk boleh Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu. Tambah-tambahkan hikmat, kepintaran dan kuasa pada hamba-Mu untuk boleh melayani Engkau lebih lagi dalam hari-hari kehidupan hamba-Mu ini Bapa. Kami juga berdoa kepada bangsa dan negara kami, pemerintahan kami Tuhan. Berikanlah kesehatan dan hikmat kepada presiden kami, wakil presiden kami. Berkatilah bangsa dan negara kami yang seluruh jajarannya Tuhan. Berikanlah hikmat dalam masa-masa COVID ini Tuhan. Mereka boleh bekerja dan mengatur dan memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh para medis yang ada di rumah sakit Tuhan. Kau jaga dan lindungi para medis kami Tuhan. Berikanlah kepada mereka kesehatan, kekuatan, dan kesabaran. Berikanlah kepada para medis kami perlindungan dan penjagaan yang datangnya daripada Engkau Tuhan. Ketika mereka bekerja dan melayani di rumah sakit Bapa, berkatilah keluarga-keluarga mereka, anak-anak, istri mereka, suami mereka Tuhan. Agar para medis ini boleh Tuhan menjadi berkat, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk bekerja, untuk memberikan kesehatan dan kekuatan kepada seluruh umat Tuhan yang ada dalam perawatan. Kami juga berdoa kepada gereja-gereja kami Tuhan, gereja GBKP secara sinodal dan gereja-gereja seluruh yang ada di Indonesia dan gereja-gereja di seluruh dunia Tuhan. Biarlah melalui gereja-gereja ini Tuhan boleh menjadi berkat, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi saluran berkat kasih dan kuasa kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Kami juga berdoa Bapa pada seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Jaga dan lindungi keluarga kami Tuhan, kerabat-kerabat kami, saudara kami, sahabat kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan.
Jaga dan lindungilah mereka Bapa dari penyakit COVID Corona ini Tuhan. Biar Engkau angkat dari bumi Indonesia, dari dunia ini Tuhan. Berkatilah pekerjaan mereka Tuhan. Berkatilah keluarga mereka Bapa, kesehatan mereka. Kau curahkan berkat-berkat jasmani, berkat rohani bagi keluarga kami, saudara kami, kerabat kami, sahabat kami pun, di mana mereka pun berada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat segala sesuatu yang masih Engkau percayakan bagi kami. Kami mau istirahat dan tidur Tuhan. Biarlah istirahat dan tidur kami malam ini boleh kami mengalami damai sejahtera, ketenangan, kelegaan. Istirahat kami besok pagi boleh bangun Tuhan dengan sukacita dan memperoleh kekuatan yang baru daripada Musa atau Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ampunkan kami dalam segala dosa, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami Tuhan. Agar kami layak menerima berkat dan kami layak menerima penyertaan Tuhan dalam hari-hari kami, dalam perjalanan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Terpuji Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Shalom.